Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar tajwid. Sekarang kita akan mempraktekkannya di surah At-Takatsur. Sebelum itu mari kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca ayat pertama. Alhaakumut takatsur. Di ayat pertama kita bertemu dengan al yang dibaca jelas, maka dihukumi sebagai al-qamariyah. Kemudian di al ini bukan termasuk huruf qalqalah, maka jangan sampai ada bunyi pantulan seperti al, tetapi kita tahan alhaakumut. Kemudian ada alif lam yang tidak dibaca jelas, alhaakumut, maka dihukumi sebagai al-syamsiyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-syamsiyah, yaitu ta. Setelah itu taka, ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat ataupun 1 alif. Setelah itu ada takatsur. Ada ra yang disukunkan karena diwaqafkan, kemudian sebelumnya berharokat dhammah, maka kita hukumi sebagai tafkhim, artinya tebal. Kita lanjut ke ayat kedua. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Di ayat kedua ini kita bertemu dengan hatta, di sini dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Setelah itu zur. Ada ra sukun sebelumnya berharakat dhammah, maka kita hukumi sebagai tafkhim, artinya tebal. Setelah zur ada kalimat tumul, ada alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu mim. Setelah itu ada ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah, maka dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Setelah itu ada bir. Ada ra yang disukunkan karena di akhir ayat ataupun diwaqafkan, sebelumnya berharakat kasrah, maka kita hukumi sebagai tarqiq, artinya tipis. Sekarang kita lanjut ke ayat ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Di sini kita bertemu dengan huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharokat fathah, maka kita baca panjang 2 harokat ataupun 1 alif. Hukum bacaannya yaitu mad asli ataupun mad tabi'i. Setelah itu ada saufa. Waw yang disukunkan, huruf waw yang disukunkan sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai waw huruf layyin. Saufa ta'lamun. Kemudian ada huruf mad tabi'i yaitu waw sebelumnya berharakat dhammah, kemudian bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwaqafkan, maka dihukumi sebagai mad arif lisukun. Berapa panjangnya? Untuk panjangnya yaitu 2 sampai 6 harokat ataupun 1 sampai 3 alif. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Di ayat keempat ini kita bertemu dengan summa. Ada mim yang bertasydid, maka kita hukumi sebagai ghunnah musyaddadah. Maka cara membacanya kita dengungkan 2 harokat, boleh sampai 3 harokat. Setelah itu ada kalla, yaitu ada huruf mad tabi'i sebelumnya berharakat fathah,
maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Saufa ta'lamun. Di sini juga sama dihukumi sebagai mad arid disukun. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu waw, sebelumnya berharakat dhammah, bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Sekarang kita lanjut ke ayat kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Di ayat kelima ini kita bertemu dengan kalla. Di sini juga sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah. Setelah itu lau ta'lamuna. Ada huruf mad tabi'i yaitu waw sebelumnya berharakat dhammah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Ilmal, ada alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu ya. Kemudian setelah itu ada yaqin. Di sini sama yaitu dihukumi sebagai mad arid disukun. Panjangnya 2 sampai 6 harokat ataupun 1 sampai 3 alif. Kemudian kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Di ayat yang ke-6 ini kita bertemu dengan latarawunnal. Di sini ada nun yang diharokati dengan tasdid, maka dihukumi sebagai ghunnah musyaddadah. Maka cara membacanya kita dengungkan 2 harokat. Setelah itu ada alif lam nalja. Alif lam yang dibaca jelas maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu jim. Setelah itu jahim. Di sini dihukumi sebagai mad arid disukun. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu ya, sebelumnya berharakat kasrah, bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Panjangnya 2 sampai 6 harokat ataupun 1 sampai 3 alif. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-7. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Di ayat yang ke-7 ini kita bertemu lagi dengan mim yang bertasydid, maka dihukumi sebagai ghunnah musyaddadah. Setelah itu latarawun. Di sini juga sama, ada huruf nun yang bertasydid, maka kita hukumi sebagai ghunnah musyaddadah. Setelah itu latarawunnaha, ada alif sebelumnya berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Ainal, kemudian ada alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu ya. Setelah itu yaqin. Ada huruf mad tabi'i yaitu ya, sebelumnya berharakat kasrah, bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Sekarang kita lanjut ke ayat yang terakhir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Di ayat yang terakhir ini kita bertemu lagi huruf mim yang ditasdidkan, maka dihukumi sebagai ghunnah musyaddadah. Cara membacanya yaitu dengan didengungkan 2 harokat ataupun 1 alif. Tsumma latus'alunna. Di sini juga sama, ada nun yang bertasdid, maka kita hukumi sebagai ghunnah musyaddadah. Setelah itu yauma idzin. Yauma idzin, di sini ada harokat kasrah tain,
bertemu dengan ain, di mana ain ini termasuk huruf izhar halqi, maka kita hukumi sebagai izhar halqi. Maka cara membacanya yaitu dengan cara dijelaskan yauma idzin, seperti itu. Kemudian setelah itu ainin, ada alif lam yang tidak dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-syamsiyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-syamsiyah yaitu nun. Kemudian nunnya juga ditasdidkan, maka dihukumi sebagai ghunnah musyaddadah. Kemudian setelah itu ada na'im. Di sini dihukumi sebagai mad arid li sukun. Panjangnya 2 sampai 6 harokat ataupun 1 sampai 3 alif. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu ya, sebelumnya berharokat kasrah, kemudian bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Sekarang coba kita baca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.